wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah ketatanegaraan pada masa reformasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Andriansah, NPM 18141006. Kita masuk ke pembahasannya, ke latar belakang. Jadi, era reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, telah mendorong perubahan besar, baik itu sistem dan praktik ketatanegaraan. Sejak era reformasi, kehidupan ketatanegaraan menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945. Kita masuk ke A, sejarah ketatanegaraan masa reformasi. Jadi pada masa tersebut pernah memberlakukan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Kedua sistem tersebut sering menimbulkan permasalahan, adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan terhadap sistem yang telah diberlakukan. Pada awal kemerdekaan, terlepas dari kondisi darurat dan sifat kesetaraan, undang-undang yang telah ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengatur dengan tegas sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Ini dibuktikan dengan ketentuan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugas presiden dibantu oleh Wapres serta menteri-menterinya. Next, kita lanjut ke B. Jadi ke B, sistem ketatanegaraan. 1. Diadakan pemilu mengisi keanggotaan MPR, DPR, DPD, DPRD, dan sebagainya. MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN untuk jangka 5 tahun. Ketiga, presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab terhadap presiden dan melakukan tugas di bawah petunjuk presiden dengan berlandaskan undang-undang serta GBHN. 4. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden mempertanggungjawabkan kepada pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinannya kepada MPR. 5. DPR mengawasi jalannya pemerintahan serta membentuk undang-undang bersama presiden. Oke, next, itu saja. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Nama Agus Ramadwijaya, NPM 18140029. Poin yang saya akan jelaskan yaitu poin yang ke-C. Hal positif dan negatif ketatanegaraan masa reformasi. Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Walaupun sudah terjadi walaupun sudah terjadi selama 23 silam, dampak tersebut masih kita rasakan sampai saat ini, yang dimana dari segi atau baik dari dampak, yaitu dampak positif maupun dampak negatifnya bagi negara, bagi bangsa Indonesia ini. Nah, itulah
hal positif, itu hal positif dan negatif di Indonesia, bagi negara kenegaraan masa reformasi di Indonesia ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.